Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yurika Clarissa, NIM E1031191091076, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan tahun 2019. Saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan yang diampu oleh Ibu Rulida Yuniarsih, SIP, MSc. Adapun tugas yang diberikan adalah analisis peraturan atau keputusan harus mengandung kekuatan yang mengikat pihak terkait dan ramalan tentang apa yang akan atau dapat terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi. Analisis peraturan atau keputusan mengandung kekuatan mengikat. Di sini saya mengambil contoh aturan tentang hukuman bagi tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana aturan ini dibuat atas ramalan dan prediksi yang akan terjadi ke depannya dan menjadi acuan untuk membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, yaitu untuk menangani kasus tindakan korupsi itu sendiri, agar terciptanya suatu keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan mengenai tindak pidana korupsi ini dibuat dengan tujuan agar terciptanya negara yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum pidana itu sendiri meliputi mengidentifikasi, mengakui, menghukum, dan mendidik masyarakat yang lebih besar dan calon pelanggar tentang konsekuensi dari tindakan mereka melalui sistem peradilan pidana. Fungsi dan tujuan hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Tetapi pada realitanya, di mana yang kita ketahui saat ini, tindakan pidana kasus korupsi di Indonesia sangat tinggi. Banyak pemimpin yang serakah, mereka mengukur keberhasilan hidupnya dari seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki. Mereka rela mengorbankan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan pribadi dan mengkorup sumbangan rakyat lewat pungutan pajak, sehingga membuat pembangunan ekonomi di Indonesia sulit untuk berkembang. Ketidakseimbangan finansial negara, penghasilan pajak negara berkurang, meningkatnya hutang negara, naiknya harga barang dan jasa, dan meningkatnya kasus kemiskinan di Indonesia. Akibat dari tindakan pidana korupsi sangat luas dan mengakar bagi masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah berkurang, berkurangnya kewibawaan pemerintah dan masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi, hukum tidak lagi dihormati oleh masyarakat. Sekian video tugas dari saya ucapkan terima kasih.